Halo semua, perkenalkan, kami dari kelompok Sakradio dengan topik Clean and Profitable Environment ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Inilah hasil Project Indik yang telah kami diskusikan, berikut akan kami paparkan. Sakradio Tim atau Tim Sakradio diketuai oleh saya sendiri, Ivana Putri Hutapea, dengan 5 anggota yaitu Christopher Harena, Dion Saputra Manurung, Kristal Dehotman Ambarita, Joshua Christian Sitanggang, dan Lukas Bodansen Sinaga. Hari ini kita akan membahas tentang bisnis konsep yang terbagi atas 3, yaitu bisnis modal, customer acquisition, competitors benchmarking, dan yang terakhir competitive advantage. Bisnis model. Biaya perjualan atau variable cost atau PC atau total first cost atau TFC sama dengan 8.000 sampai 15.000. Kami mengambil keuntungan 10% pada setiap penjualan. Maka keuntungannya 800 sampai 1.500. Volume penjualan atau Q sama dengan 24.000 dalam jangka waktu 1 bulan. Share market atau 24 sama dengan 24.000 kali 8.000 sama dengan 192 juta atau minimal keseluruhan. Sama dengan 24.000 kali 15.000 sama dengan 360 juta atau maksimal keseluruhan. Atau 10% dikali 192 juta sama dengan 19 juta 200 atau minimal keuntungan. Sama dengan 10% dikali 360 juta sama dengan 36 juta atau sama dengan maksimum keuntungan. Total biaya rata-rata sama dengan total first cost tambah total variable cost terus sama dengan total first cost atau TFC sama dengan 8.000. Total variable cost atau TVC sama dengan PC kali Q sama dengan 8.000 kali 24.000 atau hasilnya 192 juta minimum. Sama dengan 15.000 kali 24.000 sama dengan 360 juta atau maksimum. Sama dengan 15.000 ditambah 360 juta sama dengan 360 juta 15.000. Sama dengan 8.000 tambah 192 juta sama dengan 192 juta 8.000 atau sama dengan keseluruhan. Sama dengan 10% kali 192 juta 8.000 sama dengan 19 juta 200 atau keuntungan minimum. Sama dengan 10% kali 360 juta 15.000 sama dengan 36 juta 1.500 atau keuntungan maksimum. Di sini saya akan menjelaskan tentang customer acquisition, competitors, benchmarking. Selanjutnya, jadi di sini ada di situ namanya digital marketing strategis. Nah, digital marketing strategis itu digunakan untuk di sosial media, digital advertising, dan juga di SEO, tactic quest. Sedangkan digital context digunakan untuk blog post dan juga ada juga comparisons, webinars, dan juga PAQs. Juga memberi bonus setiap tanggal penting, seperti tanggal penting untuk Hari Kemerdekaan di tanggal 17 Agustus. Produk kami memberikan bonus sebesar 17% untuk tiap orang yang memberi sampah juga. Jadi bonus itu dari penghasilan yang kami terima. Dan yang keempat, mengadakan seminar. Kami mengadakan seminar untuk mengenalkan betapa hebatnya produk kami yang baru kami rilis nanti, karena produk kami mempunyai banyak keunggulan yang nanti akan kami bacakan. Selanjutnya. Kelima, melakukan kerjasama dengan influencer dan investor. Ya, produk kami juga nggak bisa berdiri sendiri. Produk kami memerlukan influencer dan investor untuk menunjang biaya
operasional dari produk kami, dan juga untuk dari profit-profit yang akan kami berikan itu kami harus mencari relasi juga dengan mengaitkan influencer dan investor pada produk yang akan kami rilis ini. Untuk yang keenam, desain application, ya produk kami mempunyai desain yang menarik dan tampilannya itu terkesan membuat orang itu tidak jenuh untuk melihatnya. Karena tampilan yang kami yang sediain nantinya itu bakalan menarik dan unik. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Oke, di sini selanjutnya itu nomor ketujuh itu easy to use. Easy to use ini seperti kita itu harus memudahkan para pengguna atau customer itu untuk menggunakan aplikasi kita, sehingga dia merasa terbantu menggunakan aplikasi ini. Seperti yang kita tahu, aplikasi ini tidak hanya untuk usia-usia seperti kita, seperti anak-anak, remaja, dewasa, melainkan untuk orang tua juga. Seperti kita tahu, orang tua itu terkadang kesulitan untuk menggunakan sebuah aplikasi. Oleh sebab itu, kita harus aplikasi ini dapat memudahkan mereka. Nah, nomor 8 itu mendapatkan bonus jika menjual lebih banyak sampah. Jadi, semakin banyak sampah yang kita kumpulkan, semakin banyak bonus yang kita dapatkan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita melihat ada tabel perbandingan ya, tabel perbandingan antara produk kita itu Scantrace, sementara Mountrace itu produk sebelah. Nah, di sini yang pertama itu produk kita itu menawarkan user friendly juga, produk sebelah juga, keamanan data itu kita memiliki keamanan data juga, selling price. Nah, di sini selling harga yang terjual itu aplikasi sebelah tidak memilikinya, sementara aplikasi kita memilikinya. Di sini informasi tambahan atau informasi yang lebih, kita juga memiliki informasinya, sementara yang sebelah juga tidak ada. Selanjutnya itu ada tabel pembayaran menggunakan pulsa. Kita juga bisa menggunakan aplikasi ini untuk membayar dengan pulsa. Nah, selanjutnya itu juga ada transparent price atau harga yang transparansi. Itu juga memiliki harga yang transparansi. Selanjutnya itu aplikasi kita juga bisa digunakan untuk membayar asuransi. Sementara aplikasi sebelah itu juga tidak ada bisa menggunakannya. Untuk top up juga kita bisa bertop up menggunakan aplikasi yang kita punya ini, sedangkan aplikasi sebelah juga bisa. Untuk menggunakan bonus game juga kita menawarkan bonus game, sementara aplikasi sebelah tidak ada. Dan yang terakhir itu easy to use atau mudah digunakan. Aplikasi kita juga sangat mudah untuk digunakan. Oke. Oke, berikutnya yaitu competitive advantage. Selanjutnya, ada beberapa faktor keuntungan pada aplikasi kami. Faktor yang pertama yaitu faktor lingkungan, di mana lingkungan sekitar menjadi lebih bersih dan asri. Tak hanya itu, bisa juga membantu para pekerja di jalan, seperti membantu meringankan pekerjaan ibu atau bapak penyapu jalanan. Jika sampah tidak ada, maka tak ada bencana alam seperti banjir yang terjadi karena penyumbatan saluran air. Faktor yang kedua yaitu faktor kesehatan, di mana karena lingkungan menjadi bersih dan asri, otomatis menjauhkan kita dari berbagai penyakit seperti tipus, diare, hepatitis A, demam berdarah, dan penyakit lainnya. Lalu faktor yang ketiga yaitu faktor kondisi atau keadaan. Kita juga membantu keuangan para pengepul, tak hanya itu juga dapat menambah lapangan kerja, karena di masa sekarang kita mengetahui lapangan kerja sangat sedikit, dan juga kita membantu pemerintah dalam program menuntaskan permasalahan krisis sampah plastik.
Dan faktor yang terakhir yaitu faktor ekonomi, di mana kita dapat menambahkan penghasilan tambahan bagi para pengguna atau users. Sekian. Sekian hasil presentasi dari proyek kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih karena telah memperhatikannya. Sampai jumpa. Terima kasih.